Salah seorang keluarga pendiri Nahdlatul Ulama, yakni Kiai Ja'far Shadiq, membongkar bobrok PBNU. Bahkan hari ini saya melihat orang yang menjadi pemain mulai dari ansor, pemain, jadi ketika muktamar mereka jadi operator, strateginya, uangnya dan sebagainya ada. Saya pakai inisial namanya PM. Ingin tahu lengkapnya tentang bagaimana kebobrokan pengurus besar Nahdlatul Ulama ini? Saksikan video ini sampai akhir agar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di AJ Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nahdlatul Ulama akan melaksanakan muktamarnya yang ke-35 yang akan digelar pada tanggal 1 sampai 5 Agustus tahun 2026. Nah, berkaitan dengan hal ini memang sudah terjadi gonjang-ganjing dan juga berbagai macam tentu intrik-intrik di dalamnya dalam rangka kontestasi siapa yang nanti akan menduduki jabatan-jabatan di pengurus besar Nahdlatul Ulama. Namun ada hal yang menarik. Ternyata ada salah seorang daripada keluarga muasis atau pendiri Nahdlatul Ulama, yakni beliau bernama Kiai Ja'far Shadiq, di mana Kiai Ja'far Shadiq ini membongkar tentang kebobrokan yang ada di PBNU, dan beliau pun membongkar tentang kemungkinan-kemungkinan berkaitan dengan intrik-intrik dan juga berbagai macam hal kecurangan yang akan terjadi pada saat muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Nah, untuk lebih lengkapnya tentang bagaimana penjelasan dari Kiai Ja'far Shadiq berkaitan dengan hal ini, kita saksikan pada video berikut ini. Memang orang-orang yang kritis seperti kita ini, walaupun keluarga muasis, karena memang kita tidak punya target apa-apa, semata-mata mencari ridho Allah untuk perbaikan, terutama ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi pedoman kami adalah, imam kami adalah Kiai Hasyim Asy'ari, muassis NU, termasuk Syekhona Khalil Bangkalan. Yang pertama, di samping saya mengapresiasi, artinya cerminan yang terjadi di tubuh NU itu tidak hanya tambang ini adalah puncak klimaks dari persoalan. Saya pernah bertemu tokoh, ya waktu itu kebetulan sekarang menjabat Sekjen NU. Ada 9 ulama ditunjuk oleh Gus Dur untuk mendirikan Universitas Nahdlatul Ulama. 9 ulama ini punya perguruan tinggi di pesantrennya, tapi ketika dia untuk NU, tidak seperti dia berjuang untuk pesantrennya. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, meminta sesuatu atas nama PBNU, sesuatu dalam tanda kutip ya, apakah proyek, apakah MBG, apakah tambang yang 62.000 itu, mintanya atas nama PBNU, tapi ketika dia dapat, ya masuk ke personal. Makanya Eros Jarot mengatakan orang kita ini tidak biasa pegang duit besar. Nih, kalau pegang duit besar itu berantem sendiri gitu loh, Gus Ishak. Nah, ada beberapa catatan, saya tidak membahas satu persatu. Saya mengulas ke belakang. Misalkan seorang peneliti dari luar negeri, Van Brusnian, mengatakan NU dan relasi-relasi kuasa. Jadi banyak, apakah itu pengurus, kalau pengurus PBNU banyak, masa disebut oknum. Nah, itu relasi-relasi kuasa. Mereka menjadi operator pemain. Bahkan hari ini saya melihat orang yang menjadi pemain mulai dari ansor,
pemain, jadi ketika muktamar mereka jadi operator, strateginya, uangnya dan sebagainya ada. Saya pakai inisial namanya PM. Itu biasa mereka tidur di hotel mewah, tuh dengan fasilitas yang mewah. Waktu di Semarang saya ketemu, waktu di Solo ketemu. Bahkan kemarin orang ini lama tak muncul, tiba-tiba di Musat muncul. Inisial PM ya, tidak saya sebut. Jadi sudah biasa kita ini menjadi orang-orang PBNU lah. Saya katakan PBNU bukan oknum lagi. Yang kedua, apakah PBNU ini hanya 3 orang? Mohon maaf, ada kubu Gus Saiful, ada kubu Gus Muhaimin, ada kubu Yahya Stakuf. Nah, sekarang kubu-kubu ini yang sedang bekerja. Jadi saya mengatakan konflik ini tidak selesai. Permainannya tambah halus. Risuahnya tambah halus juga. Nah, jadi 3 kubu ini ada sekarang ini, kalau saya prediksi ya, kubu kekuasaan akan menang. Kubu kekuasaan itu ya termasuk Caimin Menteri, Saifullah Yusuf Menteri, Nasaruddin Umar Menteri, Pak Nuh. Terakhir saya tahu ketua BWI Pusat, Hovifah. Kalau sama sang komandannya ini dijadikan satu barisan, dengan mereka kompromi menampilkan salah satu untuk tampil sebagai pemenang, ya sebenarnya muktamar ini sudah selesai gitu loh. Kalau risuah itu terus berjalan. Nah, ini prediksi saya, tapi siapa yang dimunculkan terakhir, saya tidak bisa memastikan di sini, tapi gambaran sudah ada. Di medsos sudah muncul 9 nama calon ahwal. Sudah dimunculkan. Nah, orang NU ini ketika sudah muncul 9 nama, pakai untuk menampilkan nama yang ke-10, nama yang ke-11. Itu sudah dimunculkan. Ya, bisa dipastikan inilah ahwanya. Jadi yang harus kita tekankan, bagaimana aturan-aturan di dalam muktamar itu. Muktamar ini nanti gelutnya, gegernya itu di pembahasan tatib. Tatib dan pemilihan, pasti gegernya di situ. Semua event Nahdlatul Ulama, Ansor, Muslimat, Fatayat, gegernya di tatib sama pemilihan. Sudah selesai itu. Selanjutnya yang ingin saya katakan, saya pernah ketemu Kiai Miftahul Ahyar, tapi sebenarnya saya merindukan pemimpin ketua umum PBNU itu seperti Gus Dur. Gus Dur itu sosok yang ikhlas, sosok yang menjaga jarak dengan kekuasaan. Sekarang kan nempel. Coba, seorang sekjen PBNU sudah jelas jadi menteri, tapi tetap menjabat sekjen. Dia bekerja untuk siapa? Ya semua orang pasti tahu lah, pasti bekerja untuk tuannya. Tuannya ya disuruh aja. Uangnya semuanya kan dari situ nanti. Nah, cuman mereka ketika ditegur di medsos, mereka strateginya lebih halus lagi. Sekarang ada beberapa kandidat kayak Gus Salam Jombang itu sudah keliling ke NTT dan sebagainya. Yang ingin saya sampaikan, saya ketemu Allahyarham Kiai Hasyim Mujadi 1 minggu menjelang muktamar Jombang. Beliau mengatakan, dulu saya untuk kelompok-kelompok liberal di PBNU masih saya batasi. Sekarang kelompok-kelompok liberal di PBNU kayak air sudah dibuka kerannya. Itu 1 minggu dawuh beliau menjelang muktamar Jombang. Jadi kelompok-kelompok liberal ini bekerja. Bahkan ada sepupu saya itu dapat order dari Jakarta, kamu adakan seminar. Nanti pembicaranya ini biaya dari saya. Silahkan kumpulkan Kiai Madura yang jago-jago. Tapi ini kiai saya yang akan saya kumpulkan. Dan kiai ini berat. Ya saya sebut M lah. Saya tidak sebut nama. Jadi Gus Dur adalah ketika ada seorang PJNU mengatakan, Gus, kami PJNU ini sudah mesra dengan bupati dan sebagainya.
Itu menurut Gus Dur salah. Harus ada jaga jarak NU dengan kekuasaan, harus kontrol. Lebih-lebih PBNU. Bagaimana Gus Dur tahun waktu muktamar di Pasung, Gus Dur itu diancam dan terancam. Bahkan fisik gitu. Nah, ini nggak ada sekarang saya dengar lagi ketua umum PBNU terancam dan diancam oleh kekuasaan. Mereka justru nempel dengan kekuasaan. Dapat Kiai Tamrin pernah bilang ke saya bahwa 62 komisaris disiapkan untuk PBNU. Bukan hanya tambang. Nah, di komisaris ini juga sudah geger-geger juga gitu loh. Saya ingatkan kepada para petinggi PBNU tidak terkecuali kalau kita hitung NU berdiri 1926. Sekarang 2026 ya pakai Masehi lah. Ya 100 tahun ada apa? Katanya Ki Hasyim Mujadi, NU milik ulama, milik aulia. Ini hati-hati. Orang munafik yang ucapan dan hatinya tidak sama, hati-hati. Justru orang-orang seperti inilah yang banyak kualat di PBNU. Bagaimana seorang Abu Janda dipakaikan banser, ternyata dia seorang non-muslim. Itu orang-orang liberal lah yang berani melakukan modifikasi seperti itu. Kalau orang-orang yang, ya saya kira tidak akan berani. Juga yang tidak kalah pentingnya adalah muktamar ini menurut saya semakin seru ya dengan 3 kubu tadi. Nah, saya pastikan kubu pemerintah bisa jadi pemenangnya. Bahkan di situ ada kubu politik. Para kiai yang kami hormati, di dalam kita ini menghadapi ini semua, saya menarik ada beberapa catatan dari buku-buku yang ditulis oleh Gus Ishak. Ini adalah buku yang menampilkan sebuah realita. Saya sampaikan, ini tidak hanya menimpa PBNU. Waktu Nusron Wahid di Asrama Haji Surabaya, saya waktu itu salah satu ketua wilayah Ansor Jawa Timur. Saya struktural di PW Ansor Jawa Timur, itu adalah sudah 20 tahun di struktural. Betapa di situ seorang Nusron Wahid mau maju menjadi ketua Ansor Pusat, dia kader Golkar, berbaju Golkar, DPR Golkar, hanya butuh 400 cabang kali 30 juta, ya 12 M. Bagi Golkar duit segitu tuh besar, apa kecil? 12 M bisa memenangkan seorang, dan ini nanti banyak kubu-kubu yang bertarung. Bahkan saya dapat informasi Kiai dari beberapa wartawan senior Kompas teman saya, ada inisial M bekerja untuk Jokowi, ada inisial S bekerja untuk PDIP sekaligus unjuk tuannya, ada inisial M juga bekerja untuk Partai D. Nah, disinilah sudah terjadi tarik menarik karena NU adalah dianggap sumber suara bagi partai-partai politik. Tidak boleh NU itu kompak satu. Mereka berkepentingan bagaimana NU ini, suara-suara NU ini dipecah supaya nantinya menjadi kue bagi mereka, bagi kekuasaan. Coba barisan-barisan yang ada di PBNU itu mulai Hovifah, siapa yang kualat anak-anak muda NU, saya sebut. Apakah ini bukan kualat? Saya pernah ketemu Gus Yahya di Pondok Sayhona Holil. Dia secara implisit mengatakan, apakah saya ini kualat Gus Dur? Dia bertanya pada diri sendiri. Bahkan dia membandingkan NU ini sama dengan PKB. Bagaimana Gus Dur, Dewan Suro dikalahkan oleh Tatfid. Nah, ini ada yang nyeletuh itu duriannya Sayhona Holil. Berarti nanti PBNU itu akan dibegitukan bahwa kekuatan Rois Am
dalam hal ini kalau di NU itu di PKB Dewan Suro akan dikalahkan seorang tanfid yang punya kekuasaan, punya pengendali, punya uang, yang bikin aturan, yang merancang aturan. Disitulah. Nah, tapi kali ini tumben kok kubu Gus Yahya sama Gus Saiful itu pecah. Biasanya dua orang ini waktu di Lampung, ya bisa jadi penyebabnya apa yang dikatakan Gus Ishak tadi adalah tambang yang luasnya 62 hektar, dan siapa yang mau jadi investor, dua orang inilah tarik menarik. Apakah, bahkan saya dapat sumber dari wartawan, di PBNU itu ada TPPU senilai 100M, itu benar. Kalau itu tidak segera dikeluarin, bisa jadi orang-orang PBNU, oknum-oknum, bisa jadi itu. Bahkan ketika bendahara umum ini ditahan, siapa yang datang ke Mahkamah Agung? Siapa? Gus Yahya. Ketika bendaharanya sudah ditahan, divonis oleh PN di PT, dia datang ke Mahkamah Agung untuk bagaimana bendahara umum ini yang konon sudah setor 100M untuk bisa dikurangi hukumannya. Dan ternyata dikurangi hukumannya menjadi 2 tahun. Ada apa? Setoran apa? Karena dia adalah bos tambang yang ditahan ini. Saya kira begitu, Ustaz Selamat. Sekali lagi, apa yang disampaikan oleh Gus Ishak, bukunya adalah sebuah fakta, realita. Saya sangat mengapresiasi. Tolong dengarlah suara-suara orang-orang di luar struktural PBNU, tapi beliau punya hati yang bersih, tidak punya kepentingan, tidak punya mau minta jabatan di PBNU, baik di struktural maupun dia di komisaris dan sebagainya. Hargailah orang-orang seperti itu, terutama keluarga muassis di seluruh pelosok Nusantara, dikumpulkan, didengar suaranya. Jangan hanya terkesan NU, PBNU milik kelompok-kelompok yang saya sebut tadi. Dari video tadi kita bisa melihat dan mendengar bagaimana penjelasan yang sangat luar biasa disampaikan oleh Kiai Ja'far Shadiq, yang beliau menganalisa tentang berbagai macam kebobrokan-kebobrokan yang terjadi di tubuh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Dan beliau pun memberikan analisa kemungkinan-kemungkinan berkaitan dengan kontestasi atau perebutan posisi yang akan menempati posisi-posisi strategis di pengurus besar Nahdlatul Ulama. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Kiai Ja'far Shadiq ini menjadi satu pemahaman bagi kita semua, dan kita berharap bahwa Nahdlatul Ulama sebagai organisasi agama atau organisasi kemasyarakatan terbesar di negeri ini, yang banyak sekali yang termasuk di dalamnya yang menjadi bagian dari Nahdlatul Ulama, baik secara struktural maupun kultural, tentu mudah-mudahan organisasi ini akan bisa menjalankan fungsinya secara baik sebagaimana apa yang dicita-citakan dan ingin diwujudkan oleh para muassis atau para pendirinya. Mari kita sama-sama doakan mudah-mudahan kepengurusan Nahdlatul Ulama yang akan datang itu akan menjadi pengurus-pengurus yang amanah, yang bisa menjalankan cita-cita pendirinya secara baik sehingga menciptakan kemaslahatan di tengah-tengah umat, khususnya yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.